ya pernah dialami oleh Bapak Ibu guru, dan saya juga mengalami karena saya juga guru. Saya guru juga. Saya ngajar juga di Pesantren Al Hasan. Saya ngajar tingkat aliyahnya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, saya diminta untuk mencoba mengurai sedikit tentang permasalahan fikih. Sebenarnya permasalahan fikihnya sangat luas, dan ini juga yang kemudian sering menjadi perbincangan, kalau tidak ingin dikatakan perdebatan, perbincangan di kalangan kita para guru, yang mungkin permasalahannya sepele, apalagi ketika ketemu dengan orang-orang yang suka menyalahkan orang. Di antaranya doa sebelum tidur, sesudah tidur, itu dipermasalahkan. Tanpa melihat dulu sesungguhnya permasalahan itu penting atau tidak untuk diperbincangkan. Yang penting katanya tidak ada sunnahnya atau itu tidak boleh dilakukan. Ada di beberapa tempat seperti itu. Insya Allah kalau di Fajar Hidayah ini tidak seperti itu, karena saya tahu orang-orangnya tampaknya itu dari tampilannya saja sudah menunjukkan. Terutama yang di depan ini ada guru saya di depan nih, Ustaz Mansur. Ini beliau guru saya yang mengajari saya banyak hal. Ketika beliau di Darun Najah, saya juga ada di Darun Najah, dan beliau yang mengajarkan saya bagaimana menjadi guru. Ya, alhamdulillah beliau sekarang juga menjadi guru. Saya nggak tahu mengajarnya apa. Saya belajar hada kitabun dari beliau di antaranya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya ketika kita berbicara masalah fikih, itu tidak terlepas dari apa yang kita kenal dengan yang biasanya kita perbincangkan, itu adalah masalah hukum. Hukum apa? Itu yang 5 itu. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sehingga permasalahan fikih itu menjadi permasalahan yang memang selalu hangat untuk dibicarakan. Karena itu yang memang kita temui sehari-hari. Kemarin ada informasi. Sebenarnya informasi ini sudah lama banget. Ada pengakuan yang cukup mengejutkan dari seorang pejabat, atau lebih dikatakan ya mungkin semacam itu, pejabat yang berwenang untuk mensuplai daging di sebuah kota. Kita nggak perlu nyebutnya kota di kota mana, tetapi dia katakan untuk satu kota itu beliau harus menyiapkan daging kurang lebih 7 ton daging sapi. Angka 7 ton itu nggak kecil, Pak. Besar, banyak. Karena satu sapi itu paling kita ya 200-300 kilo, itu 1 kintal 2 kintal kan gitu. Paling banyak mungkin 3 ada yang mungkin sampai 3 kintal 300 kilo. Tapi ini 7 ton. Dan beliau kebingungan untuk mensuplai 7 ton untuk mendapatkan daging 7 ton itu. Akhirnya ada cara yang beliau lakukan. Itu dioplos, Pak, dengan daging celeng. Itu pengakuan seorang pejabat di sebuah kota seperti itu. Karena tidak mampu untuk mengadakan daging sapi 7 ton dalam 1 hari, tiap hari. Dan itu konsumsi kita seperti ini. Kita bisa bayangkan, untuk mensuplai 7 ton 1 hari untuk 1 kota, ya kita bayangkan di Indonesia ini ada berapa
berapa ribu kota. Maka kalau permasalahan daging sapi kemarin itu dipermasalahkan, ya memang sesuatu yang besar untuk mengadakan ini. Tetapi kan tetap aja perlu kambing hitam maksudnya. Sehingga dicarilah yang kira-kira itu urusan politik lah di sana. Tapi saya ingin memotret permasalahan yang kecil sesungguhnya. Orang itu kemudian bertindak mengoplos dengan daging celeng. Kenapa? Ternyata daging celeng ini seratnya hampir sama dengan daging sapi. Tetapi yang jadi masalah adalah mayoritas penduduk kota, hampir semua kota di Indonesia, kecuali beberapa tempat saja, itu mayoritasnya adalah Muslim. Dan bisa dipastikan yang mengkonsumsi daging oplosan tadi itu adalah orang Islam. Dan mereka tidak pernah tahu kalau yang mereka beli adalah oplosan antara daging sapi dan daging celeng. Ketika seperti ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas ketika melihat seperti ini. Pertama, bagaimana hukum orang yang mengoplos itu tadi? Jelas kita mengatakan dia paling memiliki dosa besar, gitu kan? Tetapi dia melakukannya, itu dia merasa bahwa itu adalah, menurut dia itu adalah keterpaksaan karena tidak sanggup mengadakan 7 ton. Ini ngambil satu kasus saja. Karena harus 7 ton dan dia tidak sanggup mensuplai itu. Kemudian ada jalan keluar yang dia pilih, yang penting ada. Dan toh nggak pernah diperiksa oleh atasannya bahwa itu oplosan atau tidak. Yang penting laporannya daging sapi. Dan kebanyakan atasan kita itu juga hanya melihat laporan di atas kertas saja kan gitu. Kebanyakan, jarang yang mau turun ke bawah. Makanya ketika ada pimpinan yang mau turun ke bawah, itu kemudian diidolakan. Padahal ketika dia turun ke bawah, yang bagian atasnya bisa jadi lepas juga. Dan selalu kan seperti itu manusia apa namanya. Karena ternyata kita ini banyak yang tidak amanah. Ini seperti itu. Pertama itu, berdosakah dia? Jelaslah berdosa. Banyak yang pasal-pasal yang akan ditimpakan kepada dia. Pertama, melakukan pembohongan publik, melakukan kebohongan publik. Kemudian mencampurkan yang halal dengan yang haram. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah halal. Itu juga kebohongan yang memang efeknya adalah luar biasa. Dan umat Islam paling concern terhadap perbedaan terhadap hal-hal seperti ini. Umat Islam terkait dengan halal haram itu tadi. Baik. Ini contoh. Kemudian selanjutnya bagaimana kita yang memakan hukumnya? Kan gitu. Namanya orang nggak tahu, kalau nggak tahu nggak ada hukum. Loh kok gitu? Iya. Kalau kita tidak tahu, tidak ada hukum. Inilah yang namanya taklif, pembebanan. Yang tadi kita sebutkan al-hukmu itu namanya hukum taklifi, al-ahkam at-taklifiyah. Ada 5 menurut mazhab jumhur. Nanti Abu Hanifah beda lagi, ada 7 kalau Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i ini ada 5. Yang tadi kita sebutkan itu wajib, sunnah dan lain sebagainya. Wajib itu apa? Kalau kita berbicara fikih, wajib itu adalah segala yang dibebankan kepada kita yang harus kita lakukan. Bila kita lakukan, maka kita mendapat pahala. Bila kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Berbeda dengan sunnah. Kita hafal kayak begitu. Yang sunnah itu adalah kalau kita lakukan mendapat pahala, bila kita tinggalkan tidak mendapatkan beban dosa. Kalau gitu, sunnah dianggap tidak penting. Gitu Pak ya? Betul Pak, sunnah tidak penting Pak. Ketika berbicara fikih seperti itu, maka sunnah jadi tidak penting Pak. Tetapi harus kita telusuri, kenapa kok dikatakan sunnah? Biasanya kalau dalam bahasa seperti ini bukan dalam bahasa fikih itu ada yang menyebutnya sunnah itu seperti itu, ada juga sunnah dalam bahasa maksudnya yang digunakan bukan istilah sunnah tapi makruh.
atau ada lagi istilahnya mustahab. Itu sebenarnya adalah yang disukai, yang disunahkan, kita menyebutnya seperti itu. Kalau Imam Syafi'i kemudian membagi lagi, Pak, ada sunnah muakkad, ada sunnah yang tidak muakkad. Sunnah muakkad itu yang tampaknya Rasulullah lebih sering melakukannya daripada tidak melakukannya. Kalau yang tidak muakkad itu ya yang biasa, artinya Rasul tidak terlalu sering melakukannya, kadang-kadang saja melakukannya. Ini nanti dalam perkembangan seperti itu. Permasalahannya adalah pentingkah kita melakukan itu? Ternyata Rasul dalam beberapa kasus itu, kenapa kok itu dilakukan oleh Rasul kadang-kadang dan tidak seringkali, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Ternyata itu adalah cara Rasulullah mengajari kita bahwa sebenarnya hal itu adalah suatu hal yang penting. Cuma kalau ini menjadi sebuah kewajiban, maka itu akan menjadi beban tambahan dan akan merepotkan. Dan Rasulullah tidak ingin ini menjadi kerepotan. Karena level kita kan masing-masing beda-beda, Pak. Ada level dasar, ada level menengah, ada level atas. Nah, untuk level dasar itu, yang wajib-wajib aja dijalankan, itu sudah istimewa, Pak. Sudah bagus. Maka, kalau berbicara yang wajib-wajib ini sesungguhnya adalah standar minimal. Ini yang minimal. Ya, nanti ketika kita mengajarkan kepada anak-anak juga ada yang seperti itu harusnya. Ada standar minimal yang kira-kira ya cukuplah. Dengan itu saja sudah cukup, sudah bagus. Nah, nanti kalau anak-anak yang sudah sampai ke level cukup ini harus didongkrak supaya bisa naik ke level berikutnya. Kan kira-kira nggak jauh seperti itu. Tampaknya permasalahan ibadah juga ini. Kalau kita telusuri yang ada di fikih, sehingga kalau urusan fikih itu urusannya adalah bagaimana beban-beban itu terselesaikan, sehingga kita seakan-akan menjalani tugas-tugas kewajiban-kewajiban, persis seperti kita memberikan tugas-tugas kepada anak-anak kita, PR. Yang penting dikerjakan dulu. Begitu datang, coba dikerjakan, lihat PR-nya, ada pekerjaan dikerjakan apa belum. Ketika ada yang tidak mengerjakan, kita kan beri dia hukuman. Ketika sudah mengerjakan, ya sudah, yang penting mengerjakan. Belum dilihat benar apa salahnya. Begitu sudah mengerjakan semua, baru dilihat benar atau tidak. Baru dilihat benar apa salahnya, kan? Haram dan makruh pun demikian. Ya, nanti ada perbedaan, Pak. Kalau haram itu selamanya haram, tidak pernah berhenti. Beda kalau wajib. Kalau wajib itu kalau sudah selesai tugasnya, ya sudah selesai, nggak ada lagi kewajiban. Tapi kita sudah menjalankan sholat asar, kita wajib nggak sholat asar lagi? Tidak, sudah cukup sekali saja. Kalau besok ketemu waktu asar lagi kewajiban lagi. Nah, itu wajib itu. Tapi kalau sudah dengan haram, itu terus, tidak pernah berhenti. Bukan haram, kemudian kalau sudah dilakukan, sudah tidak haram lagi, bukan itu. Sekali haram, tetap haram sampai kapan itu. Tidak ada istirahatnya. Artinya tetap haram. Kalau makruh, itu sesuatu yang tidak disukai. Artinya tidak disukai itu nggak sebaiknya tidak dilakukan. Itu kan kalau dilakukan, terpaksa dilakukan, maka itu tidak mendapatkan kalau mubah dan seterusnya. Sekarang permasalahannya yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah pendapat jumhur, pendapat ulama mazhab-mazhab yang kita kenal, terutama yang jumhur yang dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik bin Anas, lalu Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum itu bukan hanya 5, tapi 7. Ada sedikit perbedaan. Wajib itu bukan hanya wajib. Ada 2.
dibagi menjadi dua, ada fardu dan wajib. Yang fardu itu apa? Yang fardu itu ditegaskan dengan teks. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu adalah fardu. Makanya kita ketika niat itu usolli fardhu, bukan usolli wajiban duhri. Karena itu adalah fardu. Kita kan mazhab Syafi'i, tapi kenapa kok fardhu duhri bukan wajiban duhri, gitu kan? Bagi Imam Syafi'i, fardu dengan wajib itu sama. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah tidak. Fardu itu lebih tegas daripada wajib. Kalau wajib itu sesuatu yang memang diwajibkan, tetapi kewajibannya itu tidak ada teks yang menunjuk langsung. Tapi simpulan, contoh, silaturahim itu wajib. Ada nggak teksnya? Ada. Tetapi tidak menunjukkan cara silaturahim. Rasulullah hanya mengatakan wasilul arham, afshus salam wasilul arham, sil al-arham, silaturahim, sambunglah. Bagaimana caranya? Diserahkan kepada kita. Nggak ada Rasulullah mencontohkan. Maka caranya entah itu pakai SMS, entah itu pakai chatting, atau pakai apalah, pakai BBM, nggak ada masalah. Ya tapi itu bid'ah, nggak ada pada masa Rasulullah, benar, nggak ada pada masa Rasulullah. Tetapi itu bukan masalah ibadah, sehingga nggak apa-apa untuk dilakukan. Itu. Jadi ini permasalahan seperti itu. Lalu satu lagi apa? Kalau tadi yang dipisah itu adalah wajib dan fardu, yang kedua adalah masalah haram. Haram menurut kita ini adalah menurut mazhab Abu Hanifah itu sudah haram. Dan nanti makruhnya yang berbeda. Makruhnya itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu sesungguhnya adalah pecahan daripada haram. Jadi haram, ya, haram itu ada yang ada teksnya. Yang makruh tahrim itu sesungguhnya dia haram juga, tetapi tidak ada teks langsung yang mengatakan bahwa itu adalah haram. Kalau lakul khinzir itu dikatakan haram, ya itu memang haram. Tetapi kalau bunga bang, merokok, apakah itu haram? Sesungguhnya dia haram, cuma nggak ada teks yang menyebutnya. Kenapa bunga bang nggak ada teks yang menyebutnya? Iya, zaman Rasul belum ada bang, apalagi bunga. Tapi renten ada. Apakah bunga bang ini sama dengan renten? Ada perbedaannya. Tetapi sama haramnya, gitu loh. Cuma yang satu haramnya pakai teks, yang satu tidak. Ya, kalau riba dalam versi Rasulullah itu adalah tukar menukar yang ada kelebihan. Kalau zaman itu masih lebih banyak barter daripada menggunakan uang. Tuh. Jadi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang biasa kita temui, yang bila kita lakukan tidak apa-apa, bila kita tinggalkan justru mendapatkan pahala. Bapak Ibu sekalian, ini permasalahan yang sering timbul di antara kita. Mungkin banyak lagi permasalahan yang lain, tapi saya lebih baik karena yang di hadapan saya ini adalah para ustadz, para guru. Mungkin lebih baik kita tanya jawab saja, Pak. Nanti kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau enggak, nanti saya Ustaz Mansur, Pak. Insya Allah beliau bisa jawab. Tapi Ustaz Mansurnya nggak pakai Yusuf ya. Barangkali ini sebagai pengantar, kita masih ada waktu yang cukup panjang, cukup banyak. Saya kira ini saja pengantar saya. Mungkin ada hal-hal yang menarik untuk kita bahas, silakan.